Sebuah kuburan adalah tempat beristirahat siapapun yang pernah hidup. Tetapi meskipun demikian, ada perbedaan mendasar antara yang hidup dan yang pernah hidup. Manusia dengan segala aktivitas kehidupannya adalah hal yang wajar kita temui sehari-hari. Sedangkan aktivitas mereka yang dibilang yang pernah hidup, bagaimanapun akan memancing rasa seram dan ketakutan bagi yang hidup. Ada sebuah kuburan Cina di dekat rumah kami, di sebuah kota di Jawa Tengah. Kuburan yang berada di pinggir jalan besar itu berbeda dengan kuburan-kuburan lainnya. Kuburan Cina selalu punya ciri khas, yaitu setiap satu lokasi makam selalu memerlukan tempat yang luas. Hal itu dikarenakan sesuai dengan tradisi mereka, yaitu menyertakan juga barang-barang si mati ke peristirahatan terakhir. Tak jarang barang-barang berharga pun ikut dikubur bersama si mati. Dulu, pemakaman Cina selalu menjadi pusat penjarahan. Barang-barang si mati dicuri. Kisah ini berawal dari sana. Kita sebut saja nama pencuri itu adalah Agus. Agus ini memang sudah terkenal beberapa kali mencuri di kuburan Cina. Anehnya, tak ada seorang pun yang berani menegurnya. Jadi semakin hari dia semakin berani. Kuburan yang menjadi sasaran aksinya biasanya adalah kuburan yang berumur 3 atau 4 tahun. Ya maklumlah, kalau kuburan baru biasanya dijaga oleh orang dari pihak keluarga yang meninggal. Malam itu lengang. Hujan deras baru saja reda. Hanya tinggal rintik-rintik saja yang tersisa. Suasana malam yang berkabut dan habis diguyur hujan membuat orang-orang lebih memilih tidur, meskipun belum terlalu malam. Hal ini adalah suatu keuntungan untuk Agus melancarkan aksinya. Dia pun membawa perangkat yang biasa dipakai untuk beraksi. Cangkul, linggis, senter, dan karung. Tak lupa Agus menutupi mukanya dengan kain sarung. Kuburan yang disasarnya adalah kuburan seorang wanita tua yang meninggal di usia 98. Kuburan itu sudah lumayan lama, sekitar 7 tahunan. Tapi meskipun demikian, kuburan itu terawat baik, menandakan kalau kuburan itu diperhatikan oleh keluarganya. Hanya orang-orang kaya yang rutin merawat kuburan keluarganya. Dan hal itulah yang membuat keyakinan Agus kalau kuburan ini dipenuhi barang-barang berharga milik si mati. Agus mulai beraksi. Dia mencangkul dan mencangkul sampai dalam. Ketika akhirnya cangkulnya membentur peti, hatinya seketika menjadi senang. Itu artinya dia sudah dekat dengan apa yang dituju. Benar saja, tak sampai setengah jam, dia sudah berhasil membuka peti jenazah si mati. Agus menyorotkan lampu senter ke dalam peti, dan dia pun terbelalak. Jenazah yang tinggal tulang belulang itu memakai cincin dan gelang giok. Agus melihat cincin di jari jenazah itu berkilau terkena lampu senternya. Pasti ini mahal, Agus membatin. Agus bergegas melepas gelang dan cincin dari tangan si jenazah.
memasukkannya ke dalam saku. Melihat ke sekeliling peti, dia pun masih menemukan barang-barang yang lumayan berharga. Karung yang sudah dia siapkan sejak dari rumah pun menjadi penuh dalam sekejap oleh barang-barang jarahan. Agus pun segera angkat kaki tanpa menimbun kembali peti jenazah. Apalagi membereskan kuburan yang telah dibuatnya berantakan. Dia berjalan cepat menuju ke rumahnya. Tapi di persimpangan jalan yang menuju rumahnya, Agus mendadak bingung. Dia merasa jalan itu tidak seperti biasanya. Ya, jalan yang seharusnya gelap dan dipenuhi pohon besar di pinggir jalan itu berubah menjadi terang benderang seperti pagi hari. Anehnya lagi, banyak orang berlalu lalang di situ. Agus seperti ditarik untuk menuju ke situ. Dia pun berjalan, dan tak seberapa lama dia melihat sebuah perkampungan yang penuh dengan rumah-rumah bagus. Di sebuah rumah yang paling bagus, Agus melihat ada keramaian seperti sebuah pesta. Ketika dia sedang berpikir keramaian apa yang sedang digelar di rumah itu, tiba-tiba seseorang terasa menyentuh baunya. "Masuk saja, Gus," kata orang di sebelahnya. Agus menoleh dan terkejut. Yang berbicara adalah Bejo, teman sesama maling yang biasa beraksi di pekuburan Cina. "Loh, kamu Bejo?" Agus tiba-tiba menjadi senang. Ada teman di tempat yang asing membuatnya tenang. "Sedang apa kamu di sini?" tanya Agus. "Ya, biasalah, sama sepertimu. Aku kerja," saut Bejo. "Maksudmu maling?" Agus terkejut. "Lah, ngawur kamu. Maling kok di tempat seramai ini? Bisa habis aku digebuki orang." "Bukan maling, tapi aku memang kerja sama mereka." Bejo menunjuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu, Agus melihat banyak orang berkulit putih dan bermata sipit. Anehnya, mereka semua melambaikan tangan kepada Agus, seolah-olah mereka mempersilakan Agus untuk memasuki rumah. "Nah, itu Lopan dan keluarganya. Bosku memanggilmu." Bejo menarik Agus, membawa Agus masuk ke dalam rumah yang bagus itu. Orang-orang di dalam rumah itu menyambutnya ramah. Semuanya berkulit putih dan sipit. Sebenarnya Agus merasa heran dengan keramahan orang-orang itu. Bukankah mereka tidak mengenal Agus? Tapi malam itu mereka menyambut Agus seolah-olah Agus bukanlah orang asing untuk mereka. Mereka bahkan mengajak Agus berbincang dan bercanda. "Ini hadiah untukmu." Tiba-tiba salah seorang dari mereka mengulurkan tangannya kepada Agus, memberi Agus sebuah bingkisan. "Aku tahu kamu sangat menyukai barang-barang milik kami. Karena itu kami memberikannya kepadamu." Laki-laki yang memberi barang itu berkata kepada Agus. "Tidak usah repot-repot, Bos." Agus menyahut malu-malu. "Tapi kalau bos memaksa, ya, saya menerimanya." "Gayamu, Gus," Bejo menimpali sambil tertawa. "Ayo, terima ini juga." Yang lainnya ikut menyodorkan bungkusan kepada Agus. "Ini dari aku," kata mereka. Semua yang hadir di situ masing-masing memberi Agus sebuah bungkusan. Agus dengan hati gembira memasukkan bungkusan yang dia terima ke dalam
di kampung yang penuh dengan rumah-rumah indah. Oh, tunggu dulu. Bejo, bukankah temannya sesama